Nenek Halimah dibuang seperti sampah ke dalam kontainer besi berkarat oleh cucu kandungnya sendiri. Pemuda itu mengira dia sedang menyingkirkan beban tua yang tak berguna. Tapi dia tidak sadar bahwa dia justru membuang kunci menuju harta karun yang luar biasa. Ini adalah kisah tentang pengkhianatan yang memilukan dan takdir yang membalasnya dengan cara tak terduga. Tolong tulis di kolom komentar, dari kota mana kalian menyimak video ini agar kita bisa saling menyapa. Di sebuah desa pinggiran di Jawa Tengah, matahari musim kemarau sudah terasa menyengat sejak pagi. Buta cahayanya membuat kulit terasa perih dan keringat menetes bahkan sebelum kaki melangkah keluar rumah. Nenek Halimah bangun pagi-pagi sekali seperti yang selalu dia lakukan seumur hidupnya. Meskipun tulang-tulangnya terasa ngilu dan penglihatannya mulai kabur, dia bangkit perlahan dari ranjang kayu jati tua itu. Tempat tidur itu kini terasa terlalu besar dan terlalu kosong. Baru 3 bulan yang lalu kakek Saleh, suaminya tercinta, telah berpulang ke Rahmatullah. 3 bulan sudah rumah yang dulunya hangat oleh percakapan pelan dan suara panci di dapur kini berubah menjadi tempat yang sunyi berat dan penuh dengan rindu. Rumah itu sederhana, tapi itu adalah istananya. Dinding bata merah yang terekspos, lantai semen yang dingin, dan sebuah teras depan tempat kakek Saleh dulu suka duduk di sore hari sambil melihat orang-orang yang lewat sepulang dari sawah. Desa itu kecil, tipe desa di mana semua orang saling mengenal, di mana kabar sekecil apapun akan langsung jadi pembicaraan di warung kopi atau di halaman masjid. Nenek Halimah sudah tinggal di sana sejak dia menikah lebih dari 60 tahun yang lalu. Dia membesarkan anak-anaknya di sana, melihat cucunya lahir, dan melihat waktu berjalan lambat khas kehidupan di desa. Dia berjalan tertatih menuju dapur, kakinya menyeret pelan di lantai yang dingin. Tangannya yang keriput menyalakan kompor gas, lalu menjerang air di ceret yang sudah hitam pantatnya. Kopi pagi haruslah kopi hitam yang kental dan panas, yang aromanya bisa membuat seluruh rumah terasa hidup. Sambil menunggu air mendidih, Nenek Halimah menatap keluar jendela dapur. Di luar sana, halaman belakang masih sama seperti saat kakek Saleh meninggalkannya. Pohon mangga yang sedang berbuah lebat, ayam-ayam kampung yang mengais di dekat kandang bambu, dan tanah merah yang mulai retak karena kemarau panjang. Semuanya masih ada, tapi suaminya sudah tidak ada lagi untuk melihatnya. Nenek Halimah bergumam pelan, seolah bicara pada angin, betapa dia sangat merindukan suaminya itu. Dia mengusap sudut matanya dengan punggung tangan yang gemetar. Dia tahu air mata tidak akan mengembalikan siapapun. Hidup pernah berlaku keras padanya dulu, dan dia selalu bertahan. Dia harus terus berjalan. Tiba-tiba suara pagar besi depan rumah bergecit keras. Nenek Halimah menoleh. Itu Rudi, cucu laki-lakinya. Pemuda itu masuk ke halaman dengan langkah terburu-buru, wajahnya keruh dan kemejanya terlihat kusut serta basah oleh keringat. Rudi adalah pemuda yang tinggi kurus, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, dan ekspresi lelah yang sepertinya tidak pernah hilang. Umurnya baru 32 tahun, tapi wajahnya menanggung beban seperti orang tua. Dia menyapa neneknya dengan suara datar, tanpa kehangatan sedikit pun. Nenek Halimah mencoba tersenyum menawarkan kopi panas, tapi senyum tulus itu tidak berbalas. Rudi menolak tawaran kopi itu dengan kasar dan langsung berkata bahwa dia datang untuk bicara serius. Dia masuk ke dapur, menarik kursi kayu dan duduk dengan nafas berat. Matanya tidak mau menatap neneknya, jarinya terus mengetuk layar handphone dengan gelisah. Nenek Halimah merasakan firasat buruk di dadanya, sebuah nyeri tajam yang bukan penyakit fisik. Dia bertanya lembut apa yang ingin dibicarakan cucunya itu. Rudi menghela nafas panjang, menggaruk kepalanya yang tidak gatal, lalu mulai mengeluh. Dia bilang situasi ekonominya sedang hancur lebur. Dia sudah menganggur berbulan-bulan dan utang-utangnya menumpuk di mana-mana. Orang-orang mulai menagih dengan cara kasar, mengancam keselamatannya. Nenek Halimah mencoba menenangkan, berkata bahwa Gusti Allah pasti akan memberikan jalan keluar seperti yang selalu dia lakukan.
Mendengar nama Tuhan, disebut Rudi tertawa pendek, tawa yang terdengar pahit dan sinis. Dia berkata dengan nada tajam bahwa doa dan Tuhan tidak bisa dipakai untuk membayar tagihan utang, dan dia butuh uang tunai sekarang juga. Nenek Halimah duduk perlahan di hadapannya, lutut tuanya berbunyi pelan. Dia bertanya dengan suara bergetar apa yang bisa dia bantu, karena Rudi tahu dia tidak punya tabungan uang. Rudi akhirnya menatap mata neneknya. Tatapan itu dingin keras dan penuh perhitungan. Dia berkata bahwa rumah yang mereka tempati ini memiliki nilai jual, begitu juga dengan tanah kebun peninggalan kakek yang ada di ujung desa. Jika mereka menjual semuanya, Rudi bisa melunasi semua utangnya dan pergi dari kota itu untuk memulai hidup baru di tempat lain. Jantung Nenek Halimah rasanya seperti jatuh ke lantai. Menjual rumah ini adalah rumahnya, tempat dia bernaung, tempat dia merawat anak-anaknya, tempat suaminya menghembuskan nafas terakhir. Bagaimana mungkin dia harus menjual sejarah hidupnya sendiri? Dia mencoba menolak, berkata bahwa dia tidak bisa meninggalkan rumah ini. Tapi Rudi terus mendesak. Dia berkata, rumah ini terlalu besar untuk orang tua yang hidup sendirian. Dia bilang, tanah kebun itu juga sudah telantar dan tidak ada gunanya. Nenek Halimah mencoba membela diri, berkata bahwa tanah itu adalah keringat dan darah kakeknya selama puluhan tahun. Tapi Rudi memukul meja dengan keras, membuat Nenek Halimah terlonjak kaget. Rudi membentak, berkata bahwa sejarah tidak ada gunanya kalau dia mati dikejar penagih utang. Dia mengingatkan neneknya bahwa dia adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Dia cucu tunggal. Siapa lagi yang akan mengurus neneknya? Kalau bukan dia, Nenek Halimah ingin berkata bahwa dia bisa mengurus dirinya sendiri, bahwa dia masih kuat. Tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Jauh di lubuk hatinya dia tahu dia kesepian. Anak satu-satunya sudah meninggal bertahun lalu. Menantunya pergi entah kemana. Hanya Rudi yang tersisa. Dengan suara lirih, dia bertanya di mana dia akan tinggal jika rumah ini dijual. Rudi membuang muka lagi, berjanji akan mencarikan tempat dan akan mengatur segalanya. Tapi Nenek Halimah dengan pengalaman hidupnya yang panjang, bisa melihat kebohongan di mata cucunya itu. Dia sadar Rudi tidak akan mengatur apapun demi kebaikannya. Dia sadar bagi cucunya dia hanyalah beban penghalang dan barang tua yang menyusahkan rencana hidupnya. Kesadaran itu menyakitkan lebih sakit daripada kematian suaminya, karena ini adalah darah dagingnya sendiri. Orang yang dulu dia timang, dia suapi, dia rawat saat sakit demam. Dan sekarang pemuda itu menatapnya seolah dia adalah sampah. Nenek Halimah akhirnya menunduk, suaranya hampir hilang di telan angin. Dia berkata, "Lakukanlah apa yang menurutmu harus dilakukan." Rudi tidak mengucapkan terima kasih, tidak memeluknya, dia hanya berdiri dan pergi. Begitu saja meninggalkan Nenek Halimah sendirian di dapur, dengan kopi yang mulai dingin dan hati yang hancur berkeping-keping. Hari-hari setelah percakapan itu terasa sangat aneh dan menyiksa. Rudi memang sering muncul di rumah, tapi bukan untuk mengunjungi neneknya selayaknya cucu yang berbakti. Dia datang membawa tumpukan dokumen bersama orang-orang asing, pria-pria berkemeja rapi, dengan map di tangan yang sibuk mengukur luas rumah, mengukur tanah, dan mencatat segala sesuatu. Mereka bicara dengan suara pelan di antara mereka sendiri, seolah-olah Nenek Halimah tidak ada di sana, seolah-olah dia sudah tidak ada lagi di dunia ini. Suatu sore, Rudi menyodorkan setumpuk kertas ke hadapan neneknya. Nenek Halimah menyipitkan mata berusaha membaca tulisan-tulisan itu, tapi matanya sudah terlalu tua dan huruf-huruf itu terlihat kabur, menari-nari, membingungkan. Dia bertanya dengan bingung, kertas apa ini sebenarnya? Rudi menjawab dengan nada tidak sabar bahwa itu hanyalah formalitas biasa, syarat agar tanah kebun bisa dijual untuk membayar utang. Nenek Halimah sempat ragu, hatinya berat untuk melepaskan tanah warisan itu. Tapi Rudi mendesak, suaranya meninggi penuh iritasi. Dia berkata agar neneknya tidak mempersulit keadaan karena dia benar-benar butuh uang itu secepatnya. Nenek Halimah sudah terlalu lelah untuk bertengkar, terlalu lelah untuk mencoba mengerti, dan terlalu lelah
untuk hidup dalam ketakutan. Dengan tangan gemetar, dia mengambil pulpen itu dan membubuhkan tanda tangannya di tempat yang ditunjuk oleh Rudy. Begitu selesai, Rudy menyambar kertas-kertas itu dengan cepat melipatnya dan menyimpannya ke dalam tas tanpa menatap wajah neneknya lagi. Dia bergumam terima kasih dengan dingin lalu pergi begitu saja. Nenek Halimah tertinggal sendirian di ruang tamu yang sunyi, menatap tangannya sendiri yang baru saja menandatangani sesuatu yang bahkan dia tidak paham sepenuhnya apa isinya. Air mata menetes satu persatu jatuh ke pangkuannya. Dia tidak punya tenaga lagi untuk menahannya. 2 hari kemudian, Rudy kembali lagi. Kali ini dia tidak datang dengan motor, melainkan membawa sebuah mobil pickup tua yang mesinnya terdengar kasar. Dia memarkir mobil itu tepat di depan pagar dan langsung masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa. Tanpa basa-basi, dia menyuruh neneknya untuk segera mengemasi barang-barangnya. Nenek Halimah bingung. Dia bertanya barang-barang apa dan untuk apa. Rudy hanya menjawab singkat bahwa mereka akan pergi dari rumah itu sekarang juga. Nenek Halimah bertanya lagi, dengan suara cemas mereka akan pergi kemana. Tapi Rudy tidak menjawab dengan jelas. Dia hanya mondar-mandir di ruang tamu terlihat gelisah dan gugup. Dengan patuh, namun penuh ketakutan, Nenek Halimah mengumpulkan sedikit harta benda yang dia miliki. Beberapa potong pakaian lusuh, sebuah Al-Quran tua peninggalan ibunya, yang kulit sampulnya sudah mengelupas beberapa lembar foto hitam putih, kenangan masa lalu dan sebuah koper kulit kecil yang dulu diberikan kakek Saleh sebagai hadiah pernikahan puluhan tahun lalu. Dia tidak tahu kemana dia akan dibawa, tapi dia memeluk koper kecil itu dengan erat, seolah itu adalah satu-satunya potongan nyawanya yang tersisa. Rudy mengambil koper itu dan melemparkannya begitu saja ke bak belakang mobil pickup. Dia membantu neneknya naik ke kursi penumpang depan, tapi gerakannya kaku mekanis tanpa rasa sayang sedikit pun. Nenek Halimah mencoba bertanya lagi kemana tujuan mereka, tapi Rudy membentak pelan menyuruhnya diam karena dia sedang mencoba menyelesaikan masalah. Mobil pickup itu mulai bergerak meninggalkan halaman rumah penuh kenangan itu. Mereka melewati jalanan desa yang berdebu. Matahari siang itu bersinar sangat terik membuat debu jalanan beterbangan dan menempel di kulit. Nenek Halimah menatap keluar jendela, melihat pemandangan yang sangat dia kenal perlahan menjauh. Masjid desa Warung Kelontong tempat dia biasa berhutang, alun-alun kecil tempat anak-anak bermain, semuanya perlahan menghilang di belakang. Hatinya mencelos perasaan. Takut mulai merayap naik, membayangkan kemana cucunya ini akan membawanya pergi. Setelah hampir setengah jam perjalanan melewati jalan aspal yang rusak dan berlubang, Rudy membelokkan mobilnya ke sebuah jalan tanah sempit yang jarang dilewati orang. Kiri kanannya penuh dengan ilalang tinggi dan semak belukar kering. Mobil itu berguncang hebat, membuat tulang tua Nenek Halimah terasa sakit karena benturan. Akhirnya Rudy menghentikan mobilnya. Di depan mereka terhampar sebuah lahan kosong yang gersang tanah tandus yang dipenuhi rumput mati dan sampah-sampah industri. Dan tepat di tengah-tengah lahan kosong itu berdiri sebuah peti kemas atau kontainer bekas pelabuhan yang sudah berkarat. Parah catnya mengelupas di sana-sini, terlihat seperti rongsokan besi raksasa yang dibuang begitu saja. Rudy mematikan mesin mobil. Dia berkata, datar bahwa mereka sudah sampai. Nenek Halimah menatap kontainer besi itu dan merasakan dingin merambat di punggungnya meskipun udara di luar panas membakar. Dia bertanya dengan suara bergetar apa maksud cucunya membawa dia ke tempat mengerikan ini. Rudy menjawab tanpa menoleh bahwa disitulah neneknya akan tinggal untuk sementara waktu. Nenek Halimah terbelalak kaget, suaranya meninggi karena panik. Dia berteriak bahwa tempat ini bukan tempat tinggal manusia. Ini adalah tempat pembuangan tempat rongsokan yang sudah ditinggalkan. Rudy bersikeras berkata bahwa ini hanya sementara, hanya sampai dia berhasil menjual semua aset dan melunasi utangnya. Dia berjanji akan kembali menjemput neneknya nanti. Nenek Halimah mencengkeram lengan Rudy, air mata mulai membanjiri wajah keriputnya. Dia memohon demi Allah agar Rudy tidak meninggalkannya di tempat sunyi ini sendirian.
dan siapa-siapa lagi selain Rudi. Tapi Rudi menepis tangan neneknya dengan kasar. Wajahnya merah padam campuran antara marah dan malu. Dia berteriak bahwa dia tidak punya pilihan lain. Dia tidak punya uang untuk mengurus neneknya sekarang. Dia merasa tenggelam dalam masalah, dan neneknya hanya akan memperburuk keadaan jika tetap ikut bersamanya. Kata-kata itu menampar Nenek Halimah lebih keras daripada pukulan fisik. Dia terdiam, mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Tangisnya tertahan di tenggorokan karena rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Rudi turun dari mobil pick-up itu lalu mengambil koper kulit milik neneknya dan melemparkannya begitu saja ke tanah berdebu tepat di depan pintu kontainer besi itu. Dia berkata dengan nada dingin tanpa menoleh bahwa di dalam sana sudah ada makanan dan air cukup untuk bertahan hidup beberapa hari. Nenek Halimah mencoba memanggil namanya, mencoba memohon belas kasihan. Dia berkata dengan suara serak, meminta agar jangan ditinggalkan di tempat mengerikan itu sendirian. Tapi Rudi seolah tuli. Dia tidak menjawab, tidak menoleh, bahkan tidak melambatkan gerakannya. Dia masuk kembali ke dalam mobil, menyalakan mesin yang menderu kasar dan tancap gas. Roda mobil itu berputar cepat menyemburkan debu merah ke wajah Nenek Halimah. Wanita tua itu mencoba berlari mengejar, tapi kakinya yang renta tidak sanggup. Dia tersandung kerikil tajam, hampir jatuh tersungkur. Dia berteriak memanggil nama cucunya lagi dan lagi, tapi mobil itu semakin menjauh, semakin mengecil di ujung jalan tanah, hingga akhirnya menghilang sepenuhnya di balik tikungan. Nenek Halimah berdiri terpaku di tengah lahan kosong itu. Sendirian, dikelilingi oleh kesunyian yang mencekam, panas, yang membakar kulit, dan rasa ditinggalkan yang begitu perih. Dia jatuh berlutut di atas tanah kering yang retak-retak. Di samping koper tuanya, dia menangis. Dia menangis terseduh-seduh, menumpahkan air mata yang sudah lama dia tahan. Dia menangisi rumahnya yang hilang, menangisi suaminya yang sudah tiada, dan menangisi nasibnya yang dibuang oleh cucu kandungnya sendiri, seolah dia hanyalah sampah yang tidak berguna. Dia berseru kepada Tuhan, bertanya apa dosa yang telah dia perbuat hingga harus mengalami nasib setragis ini di ujung usianya. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin kering yang mendesau melewati ilalang dan panas matahari yang semakin menyengat. Hanya kontainer besi tua itu yang berdiri di sana, diam membisu menunggu seperti sebuah kuburan dari logam. Matahari mulai condong ke barat ketika Nenek Halimah akhirnya bangkit. Dia menyeka wajahnya yang kotor oleh debu dan air mata. Dia melihat sekeliling sekali lagi, berharap ada keajaiban, berharap mobil Rudi kembali. Tapi nihil. Hanya ada semak belukar kering dan cakrawala yang kosong. Dia tidak punya pilihan lain. Kontainer itu seburuk apapun, bentuknya adalah satu-satunya tempat untuk berlindung dari panas siang dan dingin malam. Dengan sisa tenaga yang ada, dia menyeret kopernya menuju pintu besi kontainer itu. Pintu itu berat berkarat dan engselnya menjerit keras saat didorong terbuka. Bau yang keluar dari dalam sana sungguh menyengat. Bau apek, bau karat, bau lembab dari ruangan yang sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Nenek Halimah menutup hidungnya menahan rasa mual, tapi dia tetap melangkah masuk. Di dalam sana keadaannya jauh lebih buruk dari yang dia bayangkan. Lantainya kotor penuh dengan debu tebal, sarang laba-laba di setiap sudut, dan sampah kertas yang berserakan. Ada sebuah kasur busa tipis yang disandarkan ke dinding, warnanya sudah kusam penuh noda, dan terlihat sangat tidak layak. Di sudut ruangan ada meja kayu yang kakinya patah satu, dan sebuah kompor minyak tanah tua yang sudah berkarat parah. Tidak ada listrik, tidak ada lampu, tidak ada air keran. Hanya ada 1 galon air mineral di sudut ruangan dan beberapa bungkus roti serta biskuit murah yang tergeletak di atas meja berdebu itu. Nenek Halimah menatap makanan itu dengan tatapan nanar. Inikah yang disebut bekal hidup oleh cucunya? Inikah harga nyawa seorang nenek bagi Rudi? Sambil gemetar menahan amarah dan sedih,
dia duduk di atas kasur busa yang keras itu. Dia membuka koper kulitnya, mengambil Al-Quran tua miliknya, dan mendekapnya erat-erat di dada. Yang kini dia miliki. Malam datang dengan cepat seperti biasanya di daerah pinggiran yang sepi. Dan bersama malam, datanglah kegelapan total dan udara dingin yang menusuk tulang. Di dalam kontainer besi itu suhu berubah drastis. Jika siang rasanya seperti oven, malam rasanya seperti di dalam lemari es. Tanpa selimut tebal, Nenek Halimah menggigil kedinginan sepanjang malam. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar. Angin yang memukul dinding besi kontainer, suara binatang malam, di semak-semak suara jangkrik yang bising. Setiap suara membuat jantungnya berdegup kencang karena takut. Dia terus meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rudi pasti akan kembali, bahwa cucunya itu hanya sedang bingung dan pasti akan menjemputnya besok. Tapi jauh di lubuk hatinya dia tahu itu bohong. Dia tahu dia sengaja dibuang di sini untuk dilupakan, untuk mati perlahan tanpa ada yang tahu. Hari-hari berlalu dengan sangat lambat, berat dan menyiksa. Nenek Halimah berusaha bertahan hidup dengan sisa-sisa tenaga terakhirnya. Air di galon semakin menipis. Roti dan biskuit sudah habis dimakan. Setiap pagi sebelum matahari menjadi terlalu ganas, dia akan keluar dari kontainer berjalan tertatih-tatih di sekitar lahan kosong itu mencari sesuatu yang bisa dimakan atau diminum. Mungkin ada buah liar atau genangan sisa hujan, tapi tanah itu terlalu kering, terlalu tandus. Musim kemarau tidak menyisakan apapun bagi kehidupan. Pada hari kelima, tubuhnya sudah sangat lemah. Rasa lapar melilit perutnya dan tenggorokannya kering kerontang. Saat dia sedang duduk lemas di dalam kontainer, matanya menangkap sesuatu yang aneh pada dinding kayu pelapis bagian dalam di dekat lantai. Salah satu papan kayu itu terlihat sedikit longgar, tidak rapat seperti yang lain. Didorong oleh rasa penasaran, atau mungkin hanya ingin mengalihkan rasa lapar, Nenek Halimah membungkuk susah payah. Dia mencongkel papan kayu itu dengan jari-jarinya yang kurus. Papan itu terlepas dengan mudah memperlihatkan sebuah rongga kecil tersembunyi di balik dinding. Di dalam rongga gelap itu tersimpan sebuah laci kayu kecil yang terkunci oleh gembok besi tua yang sudah berkarat. Jantung Nenek Halimah berdesir. Apa ini? Kenapa ada laci tersembunyi di tempat rongsokan seperti ini? Dia mencoba menarik gembok itu, tapi terkunci rapat. Dia mencari sekeliling, menemukan sebuah batu cukup besar yang tergeletak di lantai dekat pintu masuk. Dengan sisa tenaga yang dia miliki, dia memukulkan batu itu ke gembok berkarat tersebut berkali-kali sekuat tenaga. Akhirnya besi tua yang rapuh itu patah. Gembok itu terbuka. Nenek Halimah menarik laci itu keluar. Di dalamnya tidak ada emas atau uang. Hanya ada secarik kertas tua yang sudah menguning warnanya, hampir coklat dimakan usia. Dia mengambil kertas itu dengan hati-hati, takut kertas itu hancur di tangannya. Dia membawanya ke dekat pintu agar terkena cahaya matahari. Di kertas itu tertulis sebuah kalimat pendek dengan tulisan tangan yang gemetar, dan tintanya sudah mulai pudar. Tulisannya berbunyi 100 meter dari kontainer ini. Hanya itu, tidak ada penjelasan lain. Nenek Halimah mengerutkan kening bingung. 100 meter dari kontainer. Apa maksudnya, apa yang ada di sana? Apakah ini petunjuk harta karun atau hanya catatan orang gila yang pernah tinggal di sini dulu? Dia melipat kertas itu dan menyelipkannya ke dalam halaman Al-Quran miliknya. Mungkin itu tidak berarti apa-apa. Tapi kalimat itu terus terngiang di kepalanya menjadi satu-satunya misteri yang menemaninya di tengah kelaparan dan kesendirian malam itu. 1 minggu telah berlalu. Tubuh Nenek Halimah semakin kurus dan tenaganya semakin habis. Rasa lapar kini bukan lagi sekadar perih di perut, melainkan rasa sakit yang menjalar ke seluruh badan. Tenggorokannya terasa seperti parutan kelapa karena kehausan. Dia tahu dia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi jika terus begini. Tapi ada satu hal yang pantang dia lakukan, yaitu menyerah. Dia sudah melewati banyak badai dalam hidupnya.
Dia pernah kehilangan anak, kehilangan suami, dan sekarang kehilangan rumah. Dia tidak akan membiarkan dirinya mati konyol di tempat sampah ini. Tiba-tiba terlintas sebuah ide di benaknya. Jika dia memang harus terjebak di sini, setidaknya dia harus mencoba menanam sesuatu. Mungkin membuat kebun kecil menanam sisa biji cabai atau bawang yang mungkin dia temukan apa saja yang bisa tumbuh cepat untuk dimakan. Itu memang harapan yang tipis, tapi lebih baik daripada dia menunggu maut. Nenek Halimah menemukan sebatang besi tua yang runcing di antara tumpukan sampah dan mulai menggali. Tanah di situ sangat keras, padat, dan kering. Setiap pukulan ke tanah membuat tangannya yang keriput terasa sakit dan punggungnya nyeri luar biasa. Keringat dingin mengucur deras, tapi dia terus menggali. Dia menggali di dekat sisi kontainer di tempat yang masih terkena sinar matahari pagi. Dia menggali semakin dalam, mencoba menggemburkan tanah agar siap ditanami. Dan tiba-tiba ujung besinya membentur sesuatu yang keras. Bukan batu, suaranya terdengar berbeda, lebih tumpul. Nenek Halimah berhenti sejenak mengernyitkan dahi. Dia melempar besi itu ke samping lalu mulai menggali dengan kedua tangannya sendiri, mencakar tanah merah yang keras itu. Kuku-kukunya kotor menghitam. Dan kemudian dia melihatnya. Ada secarik kain kumal yang terkubur membungkus sesuatu yang berat. Jantungnya berdegup kencang. Dengan hati-hati Nenek Halimah menarik bungkusan itu. Berat sekali. Dia mengerahkan sisa tenaganya menarik sekuat mungkin hingga bungkusan itu terlepas dari cengkeraman tanah. Itu adalah sebuah karung goni kecil yang sudah lapuk robek di beberapa bagian penuh tanah dan noda jamur. Dengan tangan gemetar hebat, dia membuka ikatan tali karung itu. Dan ketika isinya terbuka, Nenek Halimah hampir saja jatuh pingsan karena kaget. Di dalam karung kotor itu bersinar terang di bawah cahaya matahari terdapat tumpukan perhiasan. Banyak sekali perhiasan. Kalung, cincin, gelang, anting-anting, semuanya terlihat kuno tertutup debu. Tapi jelas sekali itu adalah barang berharga. Emas murni, batu permata, benda-benda yang seumur hidup belum pernah dia pegang. Dia bergumam menyebut nama Tuhan. Berkali-kali suaranya hilang ditelan angin. Ya Allah, apa ini? Dan seketika itu juga, dia teringat pada kertas tua yang dia temukan di laci tersembunyi itu. Tulisan 100 meter dari kontainer. Dia melihat ke sekeliling mencoba memperkirakan jarak. Dia tidak pernah mengukurnya, tapi mungkin saja tempat dia menggali ini adalah titik yang dimaksud oleh penulis pesan misterius itu. Seseorang telah mengubur harta ini di sini, menyembunyikannya, meninggalkan petunjuk dan takdir menuntun Nenek Halimah untuk menemukannya. Nenek Halimah duduk lemas di atas tanah memeluk karung berisi emas itu di pangkuannya. Rasanya seperti mimpi. Apakah ini nyata? Tangannya masih gemetar. Dia bingung harus tertawa atau menangis. Dia segera menutup karung itu rapat-rapat dan menoleh ke kanan kiri dengan waspada. Tidak ada siapa-siapa, hanya angin panas dan ilalang kering. Dia harus menyembunyikan ini. Tidak boleh ada yang tahu. Kalau ada orang jahat yang melihat, nyawanya bisa melayang. Dengan langkah terseok, dia masuk kembali ke dalam kontainer, menyelipkan karung itu jauh di bawah kasur busa yang apek, lalu menutupinya dengan kain bekas. Dia duduk di tepi kasur, mengatur napasnya yang memburu. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Pada siapa dia bisa percaya Rudi? Tidak, sama sekali tidak. Cucunya itu telah membuangnya untuk mati. Dia tidak pantas tahu sedikit pun tentang hal ini. Tapi Nenek Halimah sadar dia butuh bantuan. Dia tidak bisa terus tinggal di sini sendirian menjaga harta karun ini. Bagaimana kalau dia sakit? Bagaimana kalau dia mati kelaparan sebelum sempat menggunakan uang ini? Keesokan paginya saat matahari baru mulai naik, Nenek Halimah mendengar suara yang berbeda. Bukan suara angin, melainkan suara gemerincing kaleng dan roda gerobak yang berderit di jalan berbatu. Dia keluar dari kontainer dengan waspada. Di kejauhan, dia melihat seorang pria tua kurus berkulit gelap terbakar matahari. Rambutnya sudah memutih semua. Pria itu sedang menarik sebuah gerobak kayu penuh dengan kardus bekas dan botol plastik.
Pria itu melihat Nenek Halimah dan langsung melambaikan tangan sambil berteriak bertanya apakah nenek itu baik-baik saja. Nenek Halimah sempat ragu, tapi dia sudah terlalu kesepian, terlalu lelah, sehingga suara manusia terdengar seperti anugerah dari surga. Dia menjawab pelan bahwa dia ada di sana. Pria itu melepaskan pegangan gerobaknya dan mendekat. Wajahnya ramah penuh garis-garis keras kehidupan jalanan, tapi matanya teduh. Dia memperkenalkan diri sebagai Pak Yanto. Dia adalah seorang pemulung yang biasa mencari barang bekas di daerah itu. Pak Yanto menatap kontainer besi itu dengan heran, lalu menatap Nenek Halimah. Dia bertanya dengan nada tidak percaya, apakah nenek tinggal di dalam kotak besi itu. Nenek Halimah menunduk malu mengakui bahwa dia memang tinggal di situ karena ditinggalkan oleh cucunya. Wajah Pak Yanto seketika berubah keruh. Dia menggelengkan kepala dengan keras, terlihat sangat marah. Dia berkata bahwa perbuatan itu sangat tidak manusiawi. Dia bertanya berapa umur Nenek Halimah. Ketika nenek menjawab 87 tahun, Pak Yanto meludah ke tanah saking geramnya. Dia mengumpat pelan mengatakan bahwa cucu macam itu tidak punya hati nurani membuang orang tua di tempat sampah seperti ini. Pak Yanto kemudian bertanya apakah nenek sudah makan. Nenek Halimah menggeleng lemah. Dia juga bilang persediaan airnya sudah habis. Pak Yanto bergegas ke gerobaknya membongkar tumpukan plastik dan kembali membawa 2 potong roti sobek, sebotol air mineral, dan sebuah pisang yang kulitnya sudah berbintik hitam. Dia menyodorkannya pada Nenek Halimah, meminta maaf karena hanya itu yang dia punya. Nenek Halimah menerima makanan itu dengan tangan bergetar, air matanya tumpah lagi. Dia mendoakan agar Allah membalas kebaikan Pak Yanto berlipat ganda. Hati berkata bahwa menolong sesama manusia itu adalah kewajiban, bukan sesuatu yang perlu dipuji. Pak Yanto lalu bersedekap menatap Nenek Halimah dengan serius. Dia berkata tegas bahwa nenek tidak boleh tinggal di sini lagi. Tempat ini bukan tempat yang layak untuk manusia, apalagi wanita setua ini. Tapi Nenek Halimah menjawab lirih bahwa dia tidak punya tempat tujuan lain. Pak Yanto terdiam sejenak berpikir keras. Kemudian dia menawarkan solusi. Dia bilang dia punya rumah kecil di pinggiran kota, sangat sederhana. Tapi ada kamar gudang kecil di belakang yang bisa dibersihkan. Dia menawarkan Nenek Halimah untuk tinggal di sana bersamanya sementara waktu sampai mereka bisa mencari solusi yang lebih baik. Mata Nenek Halimah terbelalak. Dia bertanya, apakah Pak Yanto benar-benar mau menampungnya? Pak Yanto mengangguk mantap. Dia tidak tega membiarkan orang tua terlantar begitu saja. Dia mengulurkan tangannya yang kasar, mengajak Nenek Halimah untuk berkemas dan pergi dari tempat terkutuk itu sekarang juga. Nenek Halimah masuk ke dalam kontainer untuk mengambil barang-barangnya. Dia menatap kasur busa tempat dia menyembunyikan karung perhiasan itu. Dia ragu sejenak. Apakah dia harus memberitahu Pak Yanto? Akhirnya, dia memutuskan untuk membawanya diam-diam. Dia mengambil karung berat itu, memasukkannya ke dalam koper kulit. Tuanya menumpuknya dengan baju dan Al-Quran agar tidak terlihat. Dia menutup koper itu rapat-rapat. Pak Yanto belum perlu tahu. Belum saatnya. Nenek Halimah sendiri bahkan belum tahu mau diapakan harta itu. Pak Yanto membantu mengangkat koper itu ke atas gerobak rongsokannya. Nenek Halimah menoleh ke belakang. Untuk terakhir kalinya menatap kontainer besi berkarat yang sempat menjadi penjara baginya selama berhari-hari. Dia menarik napas panjang, merasakan kelegaan yang luar biasa, lalu melangkah pergi mengikuti langkah kaki Pak Yanto meninggalkan masa lalu yang pahit di belakangnya. Perjalanan jalan kaki menuju gubuk Pak Yanto memakan waktu hampir 1 jam. Pak Yanto menarik gerobaknya dengan sabar, sesekali berhenti untuk membiarkan Nenek Halimah mengatur napasnya yang tersengal. Pria itu mengajak ngobrol ringan, dan kehadiran Pak Yanto yang tulus sudah cukup menjadi obat penenang bagi hati Nenek Halimah. Dia tidak lagi merasa sendirian di dunia yang kejam ini.
Rumah Pak Yanto memang sangat sederhana, jauh dari kata mewah. Hanya bangunan petak kecil dengan dinding batako yang belum diplester dan atap seng yang sudah berkarat di sana-sini. Tapi rumah itu bersih rapi dan tercium aroma masakan yang hangat. Tanda ada kehidupan di dalamnya. Pak Yanto menuntunnya ke sebuah ruangan kecil di bagian belakang bekas gudang, tempat dia menumpuk kardus. Dengan cekatan, dia menyingkirkan tumpukan barang bekas itu, membersihkan lantai, dan menggelar tikar serta kasur lipat tipis. Dia berkata bahwa besok dia akan merapikannya agar lebih layak. Nenek Halimah duduk di kursi kayu tua, rasanya lega luar biasa. Dia berkata dengan mata berkaca-kaca bahwa dia tidak tahu bagaimana cara membalas budi baik ini. Pak Yanto tersenyum tulus dan menjawab bahwa tidak perlu membalas apapun. Baginya keluarga yang sebenarnya adalah orang yang tetap ada di samping kita saat kita jatuh. Dan jika darah daging sendiri tidak mau melakukannya, maka kita bisa menemukannya pada kebaikan orang asing. Malam itu setelah makan sepiring nasi hangat dengan lauk tempe dan sayur lodeh buatan Pak Yanto, Nenek Halimah tidur dengan nyenyak. Koper kulit berisi harta karun itu dia letakkan tepat di samping kepalanya, menjaga rahasia yang belum dia ungkap. Keesokan paginya Nenek Halimah terbangun oleh suara ayam berkokok. Sempat dia bingung, tapi kemudian sadar dia sudah aman di rumah Pak Yanto. Dia bangkit, tubuhnya masih pegal-pegal, tapi hatinya jauh lebih ringan. Pak Yanto sudah sibuk di dapur kecilnya menyeduh kopi. Aroma kopi hitam itu membawa kenangan akan rumah lamanya, tapi juga rasa syukur yang baru. Mereka sarapan pagi dengan sederhana, roti tawar dan kopi panas. Di tengah sarapan, Pak Yanto memberanikan diri bertanya, kenapa cucu kandungnya bisa tega melakukan hal sekeji itu. Nenek Halimah menghela napas panjang menceritakan tentang utang-utang Rudi, tentang keputusasaannya, dan bagaimana di mata Rudi neneknya hanyalah beban tambahan. Pak Yanto menggelengkan kepala, wajahnya masam. Dia berkata bahwa ada hal-hal yang tidak bisa dimaafkan begitu saja, dan menelantarkan orang tua adalah dosa besar. Suasana hening sejenak. Nenek Halimah menatap wajah Pak Yanto yang jujur itu. Dia merasa mungkin inilah saatnya. Mungkin Tuhan mengirim Pak Yanto bukan hanya untuk menyelamatkan nyawanya, tapi juga untuk membantunya. Dengan suara pelan dia berkata bahwa dia perlu menceritakan sesuatu yang penting. Nenek Halimah masuk ke kamar belakang, menyeret koper kulitnya dan mengeluarkan bungkusan kain kumal itu. Ketika dia membuka isinya di atas meja, makan mata Pak Yanto terbelalak lebar, hampir copot dari kelopaknya. Emas dan permata itu berkilauan memantulkan cahaya pagi yang masuk dari celah atap seng. Pak Yanto berbisik gemetar bertanya, apakah itu emas asli? Nenek Halimah mengangguk ragu berkata bahwa dia menemukannya terkubur di dekat kontainer saat mencoba menggali tanah. Pak Yanto mengambil sebuah kalung tua. Dengan hati-hati menelitinya dengan takjub. Dia berkata bahwa benda-benda ini terlihat sangat kuno, barang peninggalan zaman dulu, dan pasti nilainya sangat tinggi. Pak Yanto kemudian menatap Nenek Halimah dengan serius. Dia menyarankan agar mereka segera membawa barang ini ke ahlinya. Dia kenal seorang kolektor barang antik di pusat kota, namanya Ibu Ratna. Wanita itu jujur sering membeli barang-barang unik yang kadang ditemukan Pak Yanto saat memulung. Ibu Ratna pasti tahu berapa nilai sebenarnya dari harta ini. Nenek Halimah sempat takut. Dia khawatir akan ditipu atau dirampok. Tapi melihat keyakinan di mata Pak Yanto, dia setuju. Mereka harus tahu nasib apa yang menunggu mereka di balik kilauan emas itu. Mereka berdua berangkat pagi itu juga. Kota kecamatan tidak terlalu jauh. Toko barang antik milik Ibu Ratna terletak di sebuah ruko tua di jalan utama. Papan namanya sederhana, terbuat dari kayu jati berukir. Begitu masuk, aroma kayu tua dan lilin aromaterapi menyambut mereka. Toko itu penuh dengan barang-barang unik, guci keramik lukisan lama, dan patung-patung kuno, semuanya tertata rapi dan berkelas. Ibu Ratna, seorang wanita paruh-baya yang anggun dengan kacamata bertali rantai emas, sedang duduk di balik meja kasir.
Dia tersenyum ramah melihat Pak Yanto datang menyapa pemulung itu dengan sopan seolah kawan lama. Pak Yanto langsung memperkenalkan Nenek Halimah dan mengatakan bahwa mereka butuh penilaian mendesak. Nenek Halimah meletakkan bungkusan itu di atas meja kaca yang tebal. Saat Ibu Ratna mulai memeriksa satu persatu perhiasan, itu ekspresi wajahnya berubah drastis. Dari sekadar sopan menjadi sangat serius dan kagum. Dia mengenakan sarung tangan putih, mengambil kaca pembesar, dan meneliti sebuah cincin bermata berlian besar. Ibu Ratna bergumam takjub, bertanya dari mana Nenek Halimah mendapatkan koleksi selangka ini. Nenek Halimah hanya menjawab singkat bahwa dia menemukannya. Ibu Ratna menjelaskan bahwa ini bukan perhiasan biasa. Ini adalah perhiasan era kolonial emas murni dengan batu mulia asli yang potongannya sangat tua dan langka. Kalung berhias batu merah delima, itu saja menurut Ibu Ratna nilainya sudah fantastis. Jantung Nenek Halimah berdegup kencang. Dia bertanya dengan suara lirih, berapa kira-kira nilai semuanya? Ibu Ratna melepaskan kacamatanya menatap lurus ke mata Nenek Halimah dan berkata dengan nada pelan namun tegas, tanpa sertifikat resmi, dia tidak bisa memberi angka pasti, tapi estimasi kasarnya semua perhiasan ini bisa bernilai antara 400 sampai 500 juta rupiah, bahkan mungkin lebih jika dilelang kepada kolektor yang tepat. Ruangan itu mendadak hening. Angka 500 juta rupiah berdenging di telinga Nenek Halimah. Jumlah itu lebih banyak dari yang pernah dia bayangkan seumur hidupnya. Itu adalah jumlah yang bisa membeli harga dirinya, kembali membeli masa depannya kembali. Pak Yanto di sampingnya hanya bisa ternganga takjub dan bersyukur. Ibu Ratna kemudian memberikan peringatan serius. Uang sebanyak ini berbahaya jika diketahui orang yang salah. Dia menyarankan agar Nenek Halimah segera mengurus dokumen kepemilikannya dan berhati-hati. Beberapa potong secara bertahap agar tidak mencolok. Saat mereka keluar dari toko Ibu Ratna, Nenek Halimah merasa dunia di sekelilingnya berubah. Dia bukan lagi nenek tua gelandangan yang dibuang. Dia kini memegang kendali atas nasibnya sendiri. Tapi seperti sifat alami sebuah kota kecil rahasia adalah hal yang paling sulit dijaga. Kabar tentang penemuan itu mulai merembes keluar. Mungkin ada pegawai toko yang mendengar atau tetangga yang melihat. Desas-desus mulai menyebar dari mulut ke mulut, dari warung kopi ke pasar, bahwa wanita tua yang dibuang di kontainer rongsokan baru saja menemukan harta karun para raja. Berita itu bergerak cepat seperti api yang menyambar bensin, dan sebentar lagi api itu akan sampai ke telinga orang yang paling tidak diharapkan Rudi. Seperti layaknya kota kecil manapun, di Indonesia berita sensasional tidak butuh waktu lama untuk menyebar. Kabar itu merayap dari mulut ke mulut, masuk ke grup-grup WhatsApp warga, hingga akhirnya menjadi pembicaraan hangat di setiap sudut desa. Berita utamanya sungguh mengejutkan. Seorang nenek yang dibuang di kontainer sampah ternyata menemukan harta karun peninggalan zaman penjajahan. Judul-judul bombastis mulai bermunculan di percakapan warga. Nenek sebatang kara mendadak kaya raya. Berita itu akhirnya sampai juga ke telinga Rudi. Saat itu dia sedang berada di kota lain, mencoba lari dari masalahnya, ketika ponselnya bergetar hebat karena notifikasi di grup keluarga jauh. Dia membuka pesan itu dan matanya terbelalak melihat foto buram yang dikirimkan seseorang. Meskipun fotonya diambil dari kejauhan, Rudi langsung mengenalinya. Itu neneknya, Nenek Halimah yang dia tinggalkan begitu saja di tanah kosong. Jantung Rudi berpacu gila-gilaan. Dia membaca pesan di bawah foto itu berulang kali. Perhiasan antik, bernilai ratusan juta rupiah, ditemukan di lahan tempat dia membuang neneknya. Keringat dingin mengucur di pelipisnya. Rasa bersalah yang selama ini dia coba kubur tiba-tiba meledak bercampur dengan perasaan lain yang lebih gelap, yaitu keserakahan dan penyesalan. Uang sebanyak itu, dan dia telah membuangnya. Dia telah melemparkan tiket emasnya ke tempat sampah. Tanpa berpikir panjang lagi, Rudi menyalakan mobil pick-up tuanya dan memacu kendaraan itu kembali ke kampung halaman. Sepanjang perjalanan pikirannya berkecamuk.
Dia tidak tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu apakah neneknya masih mau melihat wajahnya. Tapi dia harus mencoba. Dia harus meminta maaf dan hanya mungkin, dia bisa memperbaiki semuanya. Ketika Rudi sampai di depan rumah Pak Yanto hari sudah sore. Dia turun dari mobil dengan langkah ragu. Dia mengetuk pintu kayu yang catnya sudah mengelupas itu. Pintu terbuka dan Pak Yanto berdiri di sana. Begitu melihat wajah Rudi, ekspresi Pak Yanto yang biasanya ramah langsung berubah menjadi tembok batu yang keras dan dingin. Pak Yanto bertanya dengan nada tajam, "Mau apa?" Rudi datang ke situ. Rudi menjawab pelan bahwa dia ingin bertemu neneknya. Pak Yanto tertawa sinis, tawa yang tidak ada lucunya sama sekali. Dia menyindir bahwa dulu saat dibuang, Rudi tidak menganggapnya nenek. Tapi begitu ada uang mendadak, Rudi ingat kalau dia punya nenek. Rudi mencoba membela diri, berkata bahwa dia tahu dia salah. Dan kedatangannya bukan semata-mata karena uang. Tapi Pak Yanto meludah ke samping muak dengan kepura-puraan pemuda itu. Dia menghalangi pintu dengan badannya yang kurus, namun kekar karena kerja keras melarang Rudi masuk. Tiba-tiba terdengar suara serak dari dalam rumah. Nenek Halimah bertanya siapa yang datang. Pak Yanto menoleh ke belakang, menghela napas, dan memberitahu bahwa cucu tak tahu diri itu ada di depan. Suasana hening sejenak. Lalu terdengar langkah kaki menyeret. Nenek Halimah muncul di ambang pintu. Penampilannya sudah jauh lebih baik daripada saat di kontainer. Wajahnya bersih, pakaiannya rapi, dan ada aura ketenangan baru di wajahnya. Mata tua itu menatap Rudi. Di sana ada rasa sakit, ada kekecewaan yang dalam, tapi juga ada sisa-sisa kasih sayang yang tidak bisa hilang begitu saja. Rudi merasakan tenggorokannya tercekat. Dia memanggil neneknya dengan suara parau. Nenek Halimah menatap Pak Yanto dan memberi isyarat agar membiarkan cucunya masuk. Pak Yanto sempat protes lewat tatapan mata, tapi dia menghormati keputusan wanita tua itu. Dia minggir memberi jalan, namun tetap berdiri waspada dengan tangan bersedekap siap bertindak jika Rudi macam-macam. Rudi masuk ke ruang tamu sempit itu dan langsung jatuh berlutut di kaki neneknya. Dia menangis. Kali ini tangisannya terdengar nyata, tangisan penyesalan dari seorang pengecut yang sadar akan dosanya. Dia memohon ampun. Dia mengaku bahwa dia bodoh. Dia panik karena utang. Dan dia berpikir pendek. Dia mengaku bahwa dia salah besar, telah meninggalkan neneknya di tempat itu. Nenek Halimah menatap cucunya yang bersimpuh di lantai. Dia berkata dengan suara yang tenang, namun menusuk hati. Dia mengingatkan Rudi bahwa apa yang dilakukannya adalah perbuatan keji. Dia menceritakan bagaimana rasanya kelaparan, kedinginan, dan ketakutan sendirian di dalam besi tua itu menunggu mati. Rudi hanya bisa menunduk air matanya membasahi lantai semen. Dia berkata bahwa dia siap menanggung dosa itu seumur hidupnya, tapi dia mohon agar dimaafkan. Nenek Halimah menarik napas panjang. Dia meletakkan tangannya yang keriput di atas kepala Rudi. Dia berkata bahwa dia memaafkan Rudi. Bukan karena Rudi pantas dimaafkan, tapi karena dia adalah seorang nenek dan Rudi adalah darah dagingnya satu-satunya. Dia memaafkan karena dia tidak mau hidup dengan dendam di sisa umurnya. Namun, Nenek Halimah menegaskan satu hal. Memaafkan bukan berarti melupakan. Dan memaafkan bukan berarti semuanya kembali seperti semula. Kepercayaan yang sudah pecah tidak bisa direkatkan hanya dengan air mata. Bulan-bulan berikutnya menjadi saksi perubahan besar dalam hidup mereka. Dibantu oleh Ibu Ratna, Nenek Halimah menjual sebagian perhiasan itu secara bertahap. Uang yang terkumpul jumlahnya sangat besar, cukup untuk mengubah nasib siapapun. Hal pertama yang dilakukan Nenek Halimah adalah mendatangi Pak Yanto. Dia memaksa Pak Yanto menerima renovasi rumah. Atap seng yang bocor diganti genteng tanah liat, yang kokoh dinding batako diplester, dan dicat warna cerah dapur diperbaiki. Pak Yanto awalnya menolak, tapi akhirnya menerima dengan haru. Baginya itu adalah rezeki dari Tuhan lewat tangan Nenek Halimah. Nenek Halimah juga membeli sebuah rumah mungil untuk dirinya sendiri.
rumah yang layak dengan halaman yang cukup luas untuk berkebun. Tapi sebagian besar uang itu tidak dia pakai untuk kemewahan. Nenek Halimah tidak lupa rasanya dibuang. Dia tidak lupa rasanya menjadi tua dan tidak diinginkan. Maka dia menggunakan uang itu untuk membangun sebuah tempat penampungan sederhana di lahan sebelah rumah barunya. Dia memberinya nama Pondok Harapan. Itu adalah tempat bagi para lansia yang terlantar, yang dibuang oleh keluarga mereka, atau yang hidup sebatang kara tanpa tujuan. Dan di sanalah Rudi berada sekarang. Dia tidak mendapatkan uang sepeser pun dari harta karun itu untuk membayar utangnya. Nenek Halimah melarang keras. Sebagai gantinya Rudi diberi kesempatan untuk bekerja. Dia menjadi tenaga kasar di Pondok Harapan. Dia mengaduk semen, mengangkat batako, mengecat tembok, dan membersihkan kotoran. Awalnya orang-orang mencemoohnya. Tetangga memandangnya sinis, tapi Rudi tidak peduli. Dia bekerja keras setiap hari, keringat membasahi tubuhnya, wajahnya legam terbakar matahari. Perlahan kesombongannya luntur. Dia mulai mendengarkan cerita-cerita dari para lansia yang dia layani. Cerita tentang kesepian, tentang pengorbanan, tentang rindu pada anak cucu yang tak pernah datang. Suatu sore saat istirahat kerja, Rudi duduk di samping Pak Yanto yang sedang merokok kretek. Rudi berkata dengan pandangan kosong bahwa dia baru sadar betapa jahatnya dia dulu. Mendengar cerita para orang tua di sini, dia merasa dirinya seperti monster. Dia bertanya pada Pak Yanto, apakah dosanya bisa ditebus? Pak Yanto menepuk bahu pemuda itu. Dia berkata bijak bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tapi masa depan masih bisa dibentuk. Kerja keras dan ketulusan Rudi sekarang adalah satu-satunya jalan untuk menebus kesalahan itu. Malam itu Nenek Halimah duduk di teras rumah barunya. Langit bersih bertabur bintang. Di pangkuannya ada foto lama kakek Saleh. Dia tersenyum pada foto itu, berbisik bahwa dia berhasil melewati ujian ini. Dia berhasil bukan karena uang emas itu, tapi karena dia menemukan orang-orang baik yang menjadi keluarga barunya. Dia belajar satu hal paling penting di ujung usianya, bahwa keluarga sejati bukanlah sekadar mereka yang memiliki hubungan darah. Keluarga sejati adalah mereka yang tetap berdiri di sampingmu saat dunia runtuh. Mereka yang mengulurkan tangan saat kamu jatuh, dan mereka yang melihatmu sebagai manusia, bukan sebagai beban. Pada akhirnya, kisah Nenek Halimah ini mengajarkan kita satu hal yang sangat sederhana, namun sering sekali kita lupakan, bahwa harta yang paling berharga di dunia ini bukanlah tumpukan emas yang terkubur di dalam tanah, dan bukan pula uang ratusan juta rupiah. Harta yang sesungguhnya adalah waktu yang kita miliki bersama orang-orang yang tulus mencintai kita. Uang bisa dicari, rezeki bisa digali, tapi kesempatan untuk berbakti kepada orang tua tidak akan pernah bisa dibeli kembali jika waktunya sudah habis. Jangan sampai kita menjadi seperti Rudi di awal cerita yang matanya tertutup oleh kilauan dunia sampai tega membuang permata hatinya sendiri. Jadilah seperti Pak Yanto yang meskipun hidup dalam kekurangan tapi memiliki kekayaan hati yang seluas samudera. Ingatlah, hidup ini berputar. Apa yang kita tanam hari ini itulah yang akan kita tuai di masa depan. Jika kita menanam kasih sayang, kita akan menuai kebahagiaan. Tapi jika kita menanam pengabaian, kita akan menuai kesepian. Jadi selagi masih ada waktu, pulanglah. Peluklah orang tua kalian, hubungi keluarga kalian, dan jadilah rumah yang hangat bagi mereka. Terima kasih sudah menemani perjalanan Nenek Halimah sampai akhir. Jika kisah ini berhasil menyentuh ruang kecil di hati kalian, dan jika kalian ingin terus mendengarkan cerita-cerita kehidupan yang penuh makna seperti ini, jangan ragu untuk menekan tombol subscribe. Mari kita jadikan channel ini sebagai tempat kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, satu cerita setiap harinya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.